Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, tatkala kami berada di kota Malaka, Malaysia, kami beserta dengan beberapa orang setempat menyeberang ke pulau besar, yaitu satu pulau yang apabila kita ingin ke tempatnya harus naik perahu atau perahu boat. Dalam perjalanan tersebut, di sana kami mendapatkan berita bahwa ada salah satu bukit di dalam pulau itu, yang di atas bukit terdapat Goa Yunus. Masyarakat yang saya kenal itu bercerita bahwa gua itu diberi nama Gua Yunus karena menurut sebagian riwayat orang-orang tua mereka, konon Nabi Yunus alaihissalam itu pernah singgah di gua tersebut. Maka kami menjadi tertarik untuk ikut naik, diantarkan oleh warga setempat. Tentu di dalam bab ini kami tidak mengerti betul apakah itu benar-benar goa yang pernah disinggahi oleh Nabi Yunus alaihissalam atau orang lain. Yang jelas masyarakat mengatakan itu adalah goa Nabi Yunus. Namun pun demikian, dengan keyakinan husnudzon terhadap kebenaran informasi dari masyarakat setempat, karena mereka mengatakan sejak kecil sudah mendengarkan berita semacam itu, tentunya estafet kepada orang tua mereka sampai zaman dahulu kala begitu tentunya. Sebagaimana di tempat-tempat lain, kalau kita mendengarkan ada satu riwayat, misalnya ini adalah kerajaan di zaman dahulu kala, kemudian di situ ada petilasannya. Nah, tentu kita akan percaya walaupun kita tidak bisa membuktikan secara benar tidaknya yang hakiki, tapi secara husnudzon kita percaya dengan berita yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi mereka adalah orang-orang biasa yang bukan berkepentingan untuk menipu atau yang lainnya. Mereka ikhlas, kemudian mereka memberitahukan kepada kita tentang suatu sejarah yang diyakini oleh masyarakat setempat. Karena itu tatkala kami diajak untuk naik dan diberitahukan bahwa itu adalah gua Nabi Yunus alaihissalam, kami tertarik. Ya, tujuannya adalah tabarrukan. Kemudian kami di atas sampai pada tempat, dan di sana ada juga petilasan bekas telapak kaki Nabi Yunus menurut mereka. Sebagaimana juga kalau kita berada di Mekah itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, maka kami menemukan di situ memang ada sedikit bentuk yang menempel di batu seperti telapak kaki dan ukurannya cukup besar. Karena itu mudah-mudahan video ini dapat memberi pencerahan, paling tidak menghibur secara islami. Mudah-mudahan ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ni dalam perjalanan bot ke Pulau Besar untuk menziarah makam Sultanul Arifin Syekh Ismail. Perjalanan kami dalam bot mungkin dalam 15 minit dari Jeti Umbai. Ini pulaunya sudah kenampakkan di depan mata kita. Agak besar pulau ini, dan tibanya kami di depan makam Sultan Al-Arifin Syekh Ismail dan makam Syarifah Rozia di Pulau Besar Melaka. Inilah gambar-gambar kami, dan kami membacakan tahlil kru-kru yang menghadapi berbagai rintangan di Pulau Besar. Sekarang kami sudah berada di belakang pulau ataupun dipanggil Laut Biru, dan berhampiran di sana, nampak bangunan di sana tu, itu adalah Marina Resort.
yang sudah lama tergendala. Sekarang ni tidak ada sesiapa menghuni di situ. Cuma ada satu tahfiz ataupun satu mahat di situ. Pulau Yunus itu dulu dia pindah setelah sini malam ya. Dalam sejarahnya setelah Nabi Yunus dakwah ke tempat, masyarakatnya ada 4 orang. Kemudian putus asa, minta kepada Allah mau pindah tempat. Terus dilarang, jangan pindah tempat. Ya. Dan suatu saat nekat berangkat naik perahu, naik kapal. Nah ternyata di situ penuh, perahunya tak muat. Maka harus ada qur'a. Qur'a itu undian, diundi. Ini harus ada satu yang diturunkan. Sudah jalan di tengah laut. Ternyata setiap diundi ini yang keluar namanya Nabi Yunus. Hanya sepakat ini orang-orang Nabi Yunus dilemparkan ke laut, dimakan sama Hud. Itu yang ceritanya. Dan beliau mengatakan saya memang salah, saya tidak boleh keluar. Meninggalkan boleh keluar, boleh meninggalkan pulau itu tidak boleh. Dakwah boleh, tapi karena beliau ingin mempunyai jamaah banyak, ternyata Allah SWT tidak boleh. Akhirnya dimakan ikan itu sambil berdoa istighfar. Kemudian pada akhirnya keluar, di istighfarnya terima oleh Allah, dilemparkan lagi oleh ikan itu kembali ke pulaunya, bukan ke tempat lain, kembali ke rumahnya. Memang beliau pelaut, beliau suka mana-mana. Dan sekarang kami sudah tiba ke dasar atau bawah untuk menaik Gua Yunus. Punya banyak rintangan juga, jalannya tak berapa rata dan bukan dibuat jalan di situ. Kami harus rintangi batu-batu dan pokok-pokok, akar-akar di situ. Menampakkan akar-akar yang agak besar, pokok-pokok yang agak besar dan hutannya yang agak tebal. Bermulalah perjalanan kami untuk mendaki gunung ataupun dikenali sebagai Gua Yunus. Agak sukar juga untuk rintang batu-batu dengan orang-orang yang tua, tetapi alhamdulillah semuanya dengan lancar, kami selamat. Harus dipanjat menggunakan tali. Kalau tidak berpegang pada tali itu takut jatuh. Kalian boleh tengok akar-akar dan pokok-pokok. Jalannya bukan jalan yang biasa orang jalan. Ini jalan yang agak sukar juga untuk dilalui. Sekarang kami sudah dalam separuh perjalanan ke gua. Dan kalau dikatakan perjalanan ini boleh dikatakan sebagai jungle trekking dalam bahasa Inggerisnya, jungle trekking.
akhirnya kami sudah tiba ke pekalangan Gua Yunus. Dan juga agak dikenali Gua Yunus ini. Gua ni kalau menurut cerita-cerita orang lama, gua ini dikatakan sebagai gua yang diziarah oleh seorang pelaut yang agak terkenal juga rasanya, bernama Yunus. Ini berada di Gua Nabi Yunus ketika singgah di Selat Malaka. Nabi Yunus yang dulu istirahat di sini tatkala beliau berdakwah dengan melintasi lautan. Beliau adalah pelaut. Rombongan berada di sini sekarang. Ini Nabi Yunus ini yang menjaga di Bukan yang atas boleh nampak. Kerana benda yang indah sembah-sembah yang atas ni di situ. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya lakukan daripada Allah, bukan rekaan. Mudah-mudahan benda yang benar. InsyaAllah. Penjaga Gua Nabi Yunus. Nama saya Zakaria bin Abdullah. Ya, panggilan dekat pulau, kawan-kawan panggil saya Jepun. Tukar pancung besok. Siapa yang tak kenal, siapa yang tak benar mungkin saya akan pancung. Sebab tu nama tu kekal dengan saya Jepun. Cheers kan? Ya. Okey, saya beli ini juga. Ya, dulu. Atas sini. Ya. Boleh. Boleh nampak? Apa boleh? Boleh. Orang beli penerangan, lepas tu orang datang balik jumpa saya. Kawan saya dekat lain. Saya tak macam tu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan nak pandai-pandai. Okey, sekarang? Selamat, terima kasih. Terima lah, doakan kita semua. InsyaAllah. Harap. Ya kan? Kita tahu yang betul-betul, walaupun umur 6 tahun seperti ini. InsyaAllah. Dan ini patutnya dulu batu ini kecil, dia tidak tinggi segini, tapaknya cuma besar gini. Sekarang batunya sudah membesar, tapaknya pun sudah kehilangan, sudah kehilangan bentuk. Sudah kehilangan bentuk. Dulu saya tengok cuma segini. kecil itu. Ya, dulunya kecil, tak sebesar ini gua sama dulu. Kecil. Sekarang gini sudah pakai tangga. Dulu mungkin ada orang yang besar kiai hanya cuma angkat saya letak di atas, tapi sekarang sudah mau mendaki. Ya, macam batu yang mau ikut Isra Mi'rajnya Nabi kan ada. Ya heran. Tak sebesar ini. Dulu cuma saiz tapak yang biasa. Ini ya? Ya. Ini dulu Nanti dia cakap pakai semen batu ni. telapak kakinya Nabi Yunus. Kalau kita tengok dengan mata kita memang nampak itu telapak kaki, tetapi kini kerana batu itu sudah besar, telapak kaki itu agak tidak kenampakan, cuma menampakkan lengkuk-lengkuk sahaja. Kalau biasa sedulunya masa saya kecil, saya sampai ke tempat ini, batunya agak kecil, tidak sebegini besar dan tidak sebegini luas. Mungkin boleh capai dengan dukungan abang-abang saya ataupun bapa saya. Dukungan bapa saya boleh menjejak ke atas batu. Tetapi kini batu-batu itu setelah puluhan tahun, sekarang umur saya sudah jangkau 29, sekarang sudah puluhan tahun. Kalau dikirakan batu ini sudah pun menjadi besar. Itu macam mana menjadi besar, itu apa semua kita tidak tahulah. Tetapi kalau diikutkan memang batu ini sudah menjadi besar, tidak berada dalam keadaan yang dulu. Semasa kecil saya tengok, mungkin dalam 10 tahun, 12 tahun pun saya sering ke situ. Tapi batu ini kecil.
Tetapi sekarang batu ini sudah menjadi besar, lagi tinggi daripada saya. Saya pun tinggi, batu ni lagi tinggi daripada saya. 2 kali ganda, 3 kali ganda agaknya daripada saya. Pemandangannya agak enak di sini. Suasananya yang menampakkan laut yang begitu luas. Ini di bawahnya gua Nabi Yunus alaihissalam. Bagus sekali. Pulau ini pun rasanya akan tidak kedengaran dengan orang selepas ini, sebab disebabkan tidak banyak kunjungan sekarang ini. Bermacam-macam halangan sekarang ini di pulau itu. Dan dikatakan berbagai-bagai masalah syirik, dan juga orang-orang yang tak patut datang berpuja macam-macam untuk kehendak sendiri. Mereka katakan ini mereka berpuja dan mereka mendapat hikmahnya, tetapi kalau mengikut agama salah di sisi undang-undang. Kerana itu kerajaan sudah memiliki tanah ini dan kerajaan menjaga tanah ini. Kalau dah Sukses 10 menit. 10 minit. Gimana, capek? Alhamdulillah. Alhamdulillah capek. 10 menit. Insyaallah. Insyaallah. Kalau ada kereta ke situ. Helikopter. Helikopter. Itu ada helipad tu sana.